Palestina, negeri yang tercinta, tempat suci umat Islam, kiblat yang pertama. Palestina kini terluka, tertindas oleh Yahudi durjana. Palestina, tanah jihad kita, berjuanglah kobarkan perlawanan. Intifadah, intifadah, hancurkan segala kezaliman, tumbangkan tirani angkara murka. Langkahkan kakimu, ayo jangan ragu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Majulah serentak, hai mujahid setia, bebaskan Palestina dari tarik penjajah. Majulah serentak, hai mujahid setia, bebaskan Palestina dari tarik penjajah. Binasakan lantakan Yahudi laknatullah. Binasakan lantakan Yahudi laknatullah. Yahudi laknatullah. Intifadah, intifadah, hancurkan segala kezaliman, tumbangkan tirani angkara murka. Langkahkan kakimu, ayo jangan ragu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin, umat Islam dimanapun berada, terutama bagi para penguasa muslim yang saat ini berada di istananya, kami menyerukan, kami menghimbau kalian agar segera bangkitlah para penguasa muslim. Kalian punya kekuasaan dan punya kekuatan. Saatnya kalian untuk bangkit sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem dari penindasan entitas Romawi. Saatnya kalian untuk maju ke depan, para penguasa muslim, untuk bangkit sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Takbir, kibarkan liwaroya, kibarkan. Saatnya kalian untuk bangkit sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi untuk merebut kembali Yerusalem, membebaskan saudara kita yang ada di Palestina. Kepada penguasa muslim, seharusnya kalian menjadi garda terdepan yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pasukan. Himpunlah semua pasukan terbaik kalian. Kumpulkan mereka semua, jangan biarkan mereka hanya tidur di barak-barak saja, tapi kerahkan mereka untuk segera melakukan pembebasan terhadap Palestina yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun menyadari bahwa kita tidak akan mampu memiliki kekuatan selama kita tidak bersatu. Kita tidak mampu memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka kaum kufar selama kita masih bercerai-berai. Maka saatnya kami menyeru kepada seluruh umat Islam sedunia, kaum muslimin, khususnya para penguasa muslim, untuk bersatu, menghimpun kekuatan pasukan mereka untuk segera melakukan pembebasan jihad fisabilillah. Takbir, takbir, kibarkan liwaroya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam adalah umat terbaik, khairul ummah. Saudara-saudaraku,
Oleh karena itu, dalam perjuangan ini, sungguhnya kita membutuhkan yang namanya jumlah. Kita membutuhkan namanya perisai, sebagaimana yang disabdakan baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-imamu jumlah, yuqatalu min waraihi wa yubqadihi. Rasulullah pernah bersabda bahwa sungguhnya imam itu adalah perisai. Imam itu adalah pelindung kalian. Kalian umat Islam kaum muslimin akan berlindung di belakang para imam, akan berlindung di balik para imam, dan kalian pun akan berperang di balik perisai tersebut atau junnah tersebut. Takbir! Kibarkan lima raya! Kibarkan! Kibarkan! Maka sesungguhnya kita umat Islam membutuhkan yang namanya al-imam, membutuhkan namanya khalifah, membutuhkan pemimpin umat yang insya Allah akan menyatukan seluruh negeri muslim, yang akan menyatukan seluruh potensi umat Islam, yang akan menyatukan seluruh kekuatan muslim, yang akan menghimpun seluruh pasukan terbaik kaum muslimin di seluruh dunia untuk segera melakukan komando jihad fisabilillah untuk merebut kembali tanah Palestina Yerusalem yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar! Hari ini masyarakat Palestina tidak menuntut kita untuk datang ke sana berperang bersama dengan Yahudi Zionis Israel. Hari ini masyarakat Palestina tidak meminta kita untuk mengirimkan bantuan ke Palestina, saudara-saudara sekalian. Hari ini masyarakat Palestina hanya meminta kepada kita, sekalipun walaupun hanya aksi seperti ini, akan tetapi kita sudah punya kepedulian dan solidaritas kepada saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang ada di Palestina, saudara-saudara sekalian. Makanya masyarakat Palestina hari ini berbondong-bondong, mereka tinggal malas dendam mempertahankan tanah Rasulullah Al-Quds. Itu adalah kiblat umat Islam yang pertama, saudara-saudara sekalian. Apakah kemudian kita masyarakat Gorontalo hari ini hanya berdiam diri dan tidak punya kepekaan sama sekali ketika kiblat kita umat Islam yang pertama akan direbut oleh penjajah Yahudi, saudara-saudara sekalian. Allah, para pengguna jalan, para polisi unsur keamanan, lebih khusus lagi para peserta aksi damai di sore hari ini, baik dari Rijal maupun An-Nisa. Semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini jadi persaksian kita di yaumil qiyamah bahwa kita ada bersama-sama saudara kita seiman, seaqidah, walaupun jauh berbeda benua, kita tetap ada bersama mereka. Dan semoga yang kita lakukan di sore hari ini juga bisa mendatangkan keberkahan untuk negeri kita, bisa mendatangkan kebaikan untuk Gorontalo Serapi Madinah. Semoga minimal apa yang terjadi di belahan dunia yang parah ini dari oleh umat Islam tidak itu dirasakan oleh kita di tempat ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin rahimani rahimakumullah. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa nanti di akhirat pemeriksaan terhadap sesama muslim yang pertama kali diperiksa itu adalah perkara darah. Adakah kalian pernah menumpahkan darah saudara kalian? Dan salah satu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat, di mana posisi kalian ketika ada saudara seiman, seakidah yang dianiaya, dizalimi, bahkan dibunuh. Kalau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya apa yang teman-teman lakukan hari ini adalah bukti bahwa kita ada untuk membela saudara kita muslim Palestina. Rasulullah SAW mengatakan seorang muslim tidak boleh menganiaya saudaranya, tidak boleh berbuat zalim kepada saudaranya, tidak boleh mengambil hak saudaranya, dan semestinya itu berlaku untuk semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Poin kedua yang juga harus kita pahami dari perkara Palestina, termasuk saya mengajak kita sekalian hari ini, umat Islam harus sadar bahwa persoalan Palestina dari sejak 1948 ketika Inggris mencakokkan negara Yahudi Israel di bumi Palestina
saat itulah derita dan persoalan umat Islam tidak pernah selesai. Dan saya mengajak kita sekalian, apalagi hari ini media begitu masif sekali, macam-macam bermunculan. Saya ingin mengajak umat Islam tetap fokus bahwa persoalan saudara kita yang ada di Palestina harus diselesaikan dengan cara Islam, bukan dengan cara yang lain. Makanya kalau tadi kita mendapati di berbagai media ada penguasa non-muslim yang mendukung Palestina, bahkan mohon maaf ada penguasa-penguasa yang berbau komunis negaranya ternyata juga mendukung Palestina. Perlu kami ingatkan, dukungan mereka itu bukan untuk Islam, dukungan mereka itu bukan untuk Muslim Palestina, tetapi itu adalah hegemoni yang ingin mereka hadirkan sebagai perlawanan terhadap musuh mereka, yaitu Amerika Serikat. Maka yang terjadi di bumi Palestina, ihwa rahimakumullah, itu adalah apa? Perang antara penguasa-penguasa yang ada di dunia. Amerika dengan getolnya mendukung Israel untuk menghanguskan Palestina, sementara negara lain dengan jargon-jargonnya. Nah, yang perlu kita sadari hadirin rahimakumullah, yang lebih lucu dan ironis, justru penguasa-penguasa yang mohon maaf negerinya jauh dari Islam, bahkan mereka berbau komunis, ternyata mereka mendukung perjuangan Muslim Palestina. Yang lebih menyedihkan untuk kita, di mana pemimpin negeri kaum muslimin? Di mana para penguasa Arab? Di mana para penguasa kaum muslimin yang ada di Mesir? Di mana para penguasa yang ada di Asia, Malaysia, Indonesia? Sudah apa yang kita kontribusikan untuk membantu perjuangan muslim yang ada di sana? Maka hadirin jamaah rahimakumullah, saya tidak mau panjang lebar. Problem Palestina dari 1948 sampai hari ini tidak pernah kelar. Kenapa? Karena solusi yang dipilih oleh umat Islam adalah solusi yang keliru. Akhirnya hanya tambal sulam, perangnya berakhir sejenak, muncul lagi konflik yang baru. Yang lebih ironis, tiap harinya, mohon maaf, Yahudi Zionis mencaplok tanah Palestina, yang hari ini naudzubillah Muslim Palestina menguasai Palestina hingga kurang lebih 30%, 70%-nya sudah dicaplok dan diambil oleh Yahudi Zionis laknatullah alaihi. Olehnya itu hadirin jemaah rahimakumullah, juga kami menghimbau kepada umat Islam tidak usah percaya dengan bujuk rayu PBB, tidak usah bujuk rayu perdamaian dan lain sebagainya. Itu tidak pernah menyelesaikan persoalan yang ada di Palestina. Solusi Palestina cuma dua, ihwa rahimakumullah, cuma dua. Yang pertama, solusi islahiyah yang boleh dilakukan dalam waktu dekat itu adalah apa? Kirimkan pasukan-pasukan di negeri-negeri Islam ke Palestina. Ini yang boleh dilakukan, sahabat. Kenapa? Karena yang terjadi di sana itu agresor, yang terjadi di sana itu adalah perang. Maka yang dibutuhkan oleh mereka adalah sesuatu yang bisa dipakai di dalam perang. Dan solusi yang terbaik adalah kirimkan pasukan. Sayangnya, ikhwah rahimakumullah, solusi ini tidak ada satupun negeri kaum muslimin, tidak ada satupun penguasa kaum muslimin yang berani untuk menempuh jalan ini. Kirim pasukan kaum muslimin ke sana, tidak ada. Padahal Amerika sudah dengan nota-notanya, sudah dengan jelas-jelasnya kemarin mengirimkan kapal induknya beserta dengan ratusan personilnya yang sudah terus mendekati Gaza, Yang lucunya, kapal induk itu melewati negeri-negeri kaum muslimin, melewati laut-laut kaum muslimin, tapi penguasa muslim membiarkan pasukan-pasukan Zionis dan pasukan laknatullah Amerika tersebut dikirim untuk membanguskan saudaranya. Ya Allah, bersiaplah buat bunuh penguasa, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Olehnya itu hadirin sahabat rahimakumullah, kalau kemudian kirim pasukan tidak bisa direalisasikan, maka jalan yang terbaik itu kita menunggu solusi yang sifatnya itajir, solusi menyeluruh dari persoalan Palestina. Dan itu apa? Ketika tegaknya ad-daulah al-khilafah kibarkan liwa royanya, hanya
khilafah yang akan menyelesaikan persoalan ini. Khilafah yang akan muwahhidul ummah, menyatukan umat, yang dari persatuan umat mudah untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Pasukan Zionis Israel itu tidak seberapa. Bahkan kalaupun diparter dengan pasukan Indonesia, insya Allah bisa, masih apple to apple. Sayangnya tidak ada yang berani untuk meluncurkan pasukannya untuk membela muslim yang ada di sana. Olehnya itu, hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara solusi, maka mohon maaf, umat Islam harus punya solusi tuntas untuk persoalan Palestina. Dan solusinya cuma dua: kirimkan pasukan untuk menyelesaikan muslim yang ada di sana, selamatkan mereka, usir Yahudi yang sudah mengangkangi negeri-negeri kaum muslimin. Dan yang terakhir, solusi yang bisa kita hadirkan adalah dengan menghadirkan sunnah pelindung untuk umat ini, dan itu adalah al-khilafah, al-imamu sunnah. Pemimpin itu laksana perisai, yuqatalu min waraihi, yang nanti mereka akan berjuang di belakang para pemimpin, wa yuttaqu fihi, dan pemimpin itu yang akan menjaga darah kehormatan kaum muslimin. Dan hari itu yang kita tidak miliki, jamaah sidang aksi rahimakumullah. Terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, sekaligus orasi terakhir dan nanti kita tutup dengan doa. Silakan apa yang bisa kita bantu untuk Palestina kita bantu, tetapi minimal satu yang jangan lupakan doa untuk saudara kita yang ada di sana. Doa liyahihi bi zahril ghaib al-mustajab. Doa saudaranya untuk saudaranya entah dimanapun, bahkan di zahril ghaib tidak diketahui oleh mereka, insya Allah mustajabah, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya titip pesan, tolong jangan lupakan doakan saudara-saudara kita di setiap sujud kita, di setiap tahajud kita, di setiap kumandang doa kita. Tolong titip doakan saudara kita yang ada di sana. Yang berikut, jamaah rahimakumullah, kita pun harus terus yakin dengan apa yang menjanjikan, bahwa bumi Al-Quds, bumi Syam, Palestina itu adalah tempat negeri yang diberkahi oleh Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan pasti tempat itu akan terus dijaga oleh Allah. Walaupun hari ini kurang-kurangnya dari 1948 sampai hari ini belum bisa sama sekali diambil alih seluruhnya oleh Zionis, karena di sana masih banyak kepentingan. Salah satunya kepentingan Amerika. Amerika menginginkan tanah Palestina dibagi dua, sebagian besarnya dikasih ke Yahudi Israel, sisanya untuk Muslim Palestina. Solusi ini adalah solusi yang tidak tepat. Solusinya adalah solusi bukti kepengahan daripada Amerika Serikat. Bagaimana mungkin yang punya tanah sudah diusir, yang punya tanah sudah dibunuh, sementara mereka menawarkan yuk hidup berdampingan dengan yang mengambil harta kalian? Tidak mungkin solusi ini. Solusinya cuma satu: usir semua yang menjadi antek-antek Zionis yang ada di sana. Tapi Yakinlah Allah pasti menjaga bumi Palestina, tetapi sengaja Allah menghadirkan problem-problem ini untuk mengetuk hati nurani kita. Kita ada di pihak mana, membela saudara kita atau tidak. Rasul sudah mengatakan, almar'u ma'aman ahbab, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kalau kalian mencintai Muslim Palestina yang sebagian besar sudah syahid, maka insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya saya ingatkan kepada kaum muslimin yang terkadang ada di postingan-postingannya justru mendukung Zionis, justru menyalahkan Muslim Palestina. Siap-siaplah kalian, akan Allah kumpulkan bersama Zionis dan pasti dikumpulkan di neraka jahanam ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terakhir, sahabat rahimakumullah, yakinlah dengan janji Allah. Saya tutup dengan satu hadis ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang bumi Palestina. La taqimu sa'ah hatta yuqatiluhum al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian umat Islam memerangi Yahudi. Ini adalah bisar, kabar gembira dari Rasul, sekaligus janji dari Allah bahwa kelak Yahudi yang ada di bumi Palestina hari ini akan diperangi oleh umat Islam.
Bahkan Rasul mengatakan, summa yuqatiluhumul yahud, kemudian kalian memerangi Yahudi hatta yahtadiya bainal hajar was sajar, sampai Yahudi itu berlarian, sembunyi di balik pohon, sembunyi di balik batu, atas izin Allah. Wa yaqulul hajar was sajar, atas izin Allah, batu dan pohon yang tidak bisa bersuara tiba-tiba bersuara. Apa kata pohon dan apa kata bebatuan? Ta'ala ya muslim, hada yahudiyun halqi, kesini orang-orang Islam, kesini orang-orang beriman, ini ada di belakangku Yahudi, datang tunduk kepada mereka. Dan ini adalah usaha apa yang dijanjikan oleh Rasul, yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi kenyataan, akan direalisir oleh umat Islam, bahwa kelak Yahudi akan berlarian dari bumi Palestina sampai mereka sembunyi di balik batu, sembunyi di balik pohon, tidak bisa terlihat. Di akhir hadis Rasul menyampaikan illal barqat, kecuali ada satu pohon yang tidak akan bersuara, kecuali ada satu pohon yang tidak akan berteriak, dan itu disebut dalam hadis Nabi, pohon barqat. Dan itu diyakini oleh Zionis, diyakini oleh Yahudi. Sebagian besar di Yahudi sana di Israel, mereka sudah menanami semak-semak, sudah menanami pohon-pohon yang mereka kadang sebut dengan pohon barqat, yang telah akan menjadi tempat bersembunyi buat mereka. Tapi mohon maaf jamaah rahimakumullah, pohon barqat simbolnya adalah pohon yang tidak bersuara. Maka dalam suatu wawancara, ada seorang wartawan muslim menanyai pastor Yahudi, ditanyai, ya pastor, apakah engkau yakin dengan hadis ini? Dia mengatakan, kami yakin. Apakah engkau takut? Untuk saat ini kami tidak takut. Kenapa pastor Yahudi mengatakan tidak takut? Kemudian dia menyatakan, hari ini kami Yahudi tidak takut. Kenapa? Karena pohon barqat, pohon yang tidak bersuara tersebut telah kami tanam di negeri-negeri kaum muslimin. Buktinya apa? Bukti daripada pohon barqat yang ada di negeri kaum muslimin itu adalah para penguasa muslim yang ketika Palestina dianiaya, ditindas, muslim di sana dibantai, mereka diam 1000 bahasa. Sampai hari ini kita belum mendapati pernyataan resmi dari petinggi negeri ini tentang kasus yang lagi berkembang di Palestina. Adakah petinggi negeri ini ada di pihak kaum muslimin, atau justru mereka bersama dengan Zionis? Insya Allah apa kita lakukan sore hari ini adalah bukti kecintaan kita terhadap sesama muslim, dan insya Allah pemerintahan ini akan menjadi bukti sekaligus menjadi saksi bahwa kita akan telah dikumpulkan dengan muslimah Palestina yang sudah duluan syahid, yang sudah dijadikan simbol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ikhwah ukhti semua yang hadir pada sore hari ini, kita sempurnakan majelis kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hadiri jamaah rahimakumullah. Semoga apa yang kita lakukan mendatangkan kebaikan untuk negeri, dan minimal apa yang kita opinikan menjadi opini publik bahwa masih ada umat Islam yang peduli dengan saudaranya. Mari jamaah rahimakumullah.